Langkah dan wujud nyata kepedulian dalam menciptakan peluang kerja bagi generasi muda dilakukan tim sukses Adiana Pitupulu, di mana sebanyak 300 pemuda dilatih dan dibina dalam kemampuan bidang pengelasan industri. Kegiatan hari ini, kita lakukan pembekalan pada pemuda atau milenial sebanyak 300 orang di 2 lokasi, yakni Parung dan Dramaga. Ini merupakan gagasan dan program Adiana Pitupulu, caleg DPR RI dari PDIP, karena beliau lebih memprioritaskan memberikan pembekalan skill, bukan sesuatu yang instan. Peluang kerja untuk keahlian pengelas ini dibutuhkan pasar saat ini, bukan hanya untuk siap pakai dalam negeri, tapi untuk permintaan luar negeri seperti Korea Selatan, dan ini amat menentukan bagi mereka agar tidak untuk bekerja nantinya, tapi juga dapat menjadi pelaku usaha, ujar Kang Wayan Sarjana. Selain itu, Wayan menghimbau agar warga dan masyarakat aktif dalam menentukan pemimpin bangsa, tidak apatis. Kita juga harus memilih dan menentukan pemimpin ke depan, di mana sosok pemimpin itu harus sejiwa dan memahami kebutuhan kita selaku warga negara. Jangan salah memilih dan menentukan wakil kita, karena tentu akan menentukan kebijakan dan program kerjanya harus pro rakyat. Jangan sampai salah memilih wakil, maka akan salah pula kehidupan kita nantinya, pungkas Wayan kepada media. Robi Palapa TV mengabarkan. Kenapa anak-anak muda ini perlu dibekali? Karena selama ini memang Pak Adian itu tidak mau memberikan sesuatu yang sifatnya instan, tapi lebih kepada pembekalan supaya nanti mereka selesai nanti pelatihan ini yang kurang lebih 10 hari, mereka menjadi orang-orang yang siap pakai. Artinya bukan hanya untuk bekerja, tapi lebih juga nanti untuk menjadi entrepreneur, ya, menjadi pengusaha. Karena hari ini kan semua bahan material itu menggunakan besi. Nah, itu yang kita harapkan nanti dengan para tutor, mentor-mentor ini yang ahli dari bidangnya masing-masing, dari potongan besi, dari pengelasan, gitu kan, welder lah. Itu yang diharapkan Bang Adian itu. Jadi mereka punya bekal. Nah, setelah mereka nanti punya bekal, nanti setelah pelatihan ini ada sertifikasi 2. Satu sertifikasi dari Kementerian Perindustrian, yang kedua sertifikasi dari BNSP, standar, ya, Badan Nasional Standar Sertifikasi Profesi. Nah, ini kan sangat perlu hari ini, karena welder yang bersertifikasi BNSP ini kan jarang. Apalagi dari beberapa mentor ini juga punya hubungan ke luar negeri. Kalau ada di antara yang kita hari ini 150 orang ini ada yang menjadi cocok atau mereka menjadi handal, itu bisa dikirim ke beberapa negara. Nah, hari ini kita banyak ditunggu dari beberapa negara, terutama Korea Selatan. Itu menunggu, beliau diminta itu sekitar 6.000 tenaga. 6.000? Ya. Setiap bulan itu mengirim ada 3, 5, tergantung kesiapan dari SDM. Nah, ini salah satunya kita dorong anak-anak muda ini, bukan hanya sekedar mereka kesini datang hanya belajar karena mau pemilu, karena biasanya mau pemilu baru rame-rame. Kita enggak.
kita mau ada pemilu, kita nggak ada pemilu, program ini berjalan karena ini adalah pembekalan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita. Inilah yang mendasari program ini, karena Bang Adian juga melihat hari ini atau belakangan ini sangat banyak dibutuhkan welder, apalagi welder nanti dari bahan besi, aluminium, stainless, belum lagi welder yang di bawah laut gitu kan, di air gitu. Artinya sangat terbuka peluang untuk mereka kalau sudah punya sertifikasi mudah untuk masuk ke perusahaan. Karena kalau kita masuk sekarang ke perusahaan, pasti ditanya apakah Anda punya sertifikasi welder. Nah, kita bekali itu. Jadi hari ini itu kita bekali mereka tidak hanya dengan ilmunya, tapi juga dibekali dengan sertifikasi. Jadi sudah ada dua modal mereka ya Bang untuk menurut abang tadi ya Bang, bahwa tantangan ke depan, skill kemampuan anak bangsa ini kan harus tadi Bang bisa menjawab tantangan dan peluang yang ada. Ya, tentu hari ini pemuda ini kan menjadi apa ya, semua politisi menjadikan bahwa milenial ini adalah penentu masa depan, karena mereka yang lebih banyak jumlahnya dibanding generasi yang lain. Ya. Tetapi kita tidak hanya ingin membuat mereka sebatas bahwa mereka kita janjikan, oh kamu adalah punya punya paling punya masa depan, tetapi kita tidak pernah arahkan mereka mau kita jadikan apa. Kita tidak mau mereka hanya menjadi objek, tapi lebih kepada Anda harus menjadi pelaku ke depan. Nah, itu harapan kita, mereka menjadi pelaku, siap terjun ke dunia usaha, siap terjun ke dunia pekerjaan, siap pakai. Mereka sudah tahu bagaimana safety, bagaimana itu melakukan pekerjaan yang aman, nyaman. Karena latihan las ini kan memang tidak semua mampu, tidak semua bisa, karena itu ada banyak hal yang harus diketahui oleh para welder ya. Karena welder ini kan ya mata harus dijaga, pernapasan harus dijaga. Nah, itu yang kita berikan, bukan cuma sekedar bisa ngelas, tapi juga bagaimana safety-nya. Nah, bagaimana Anda menggunakan uniform dengan keselamatan kerja yang mereka harus dapat. Oke. Tadi Bangnya bahwa sampaikan Bang terkait tentang bagaimana masyarakat siap menghadapi pemilu yang sudah akan mendekat waktunya. Ya tentu kita berharap pemilu ini adalah sudah menjadi tradisi bangsa kita 5 tahunan, yang kita berharap masyarakat itu berpartisipasi aktif di dalam pesta demokrasi hari ini. Jangan hanya sekedar apatis dengan pemilu, justru dengan pemilu ini kita harus menentukan masa depan bangsa kita. Kita jangan sampai salah memilih orang, salah memilih wakil, karena kalau salah memilih calon pemimpin kita, bahwa salahlah semua kehidupan kita. Karena di dalam menurut saya di sebuah bangsa itu pemimpin atau wakil kita itu harus orang-orang yang tepat, yang mengerti tentang sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya yang ada di sekitar masyarakat kita. Karena itulah yang akan mereka suarakan, yang mereka aspirasikan, dan jatuh sampai kepada kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat yang hari ini hadapi. Itu. Oke, Bapak nama lengkap dan hari ini? Kalau saya di Bogor ini disebut Kang Wayan. Ya. Saya Kang Wayan, saya Ketua Pospera Kecamatan Dramaga. Tapi lebih kepada itu, sementara ini saya diminta untuk menjadi koordinator acara ini sampai selesai.